Oke, selamat malam kawan-kawan. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera. Sebelum saya presentasikan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Priman Sugurian dari kelompok 16. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang proses atau pengelasan lainnya yang ada tapi jarang digunakan. Oke, kita masuk yang pertama. Dia ada 8. Terus yang pertama dia ada cold cooling atau pengelasan pipa. Baik, di sini yang dimaksud dengan cold cooling yaitu proses pengelasan solid state yang menghasilkan lasan dengan memanaskan terlebih dahulu benda kerja ke suhu pengelasan dan memberikan pukulan yang cukup untuk menyebabkan deformasi permanen pada permukaan. Ini cold cooling sering disebut juga las tempat. Dia ada tapi jarang digunakan. Dia sekitar tahun abad yang lalu. Tahun abad. Gas lewat. Dan proses ini digunakan para pendelesi untuk membuat alat-alat perkakas tangan seperti pedang, pisau atau golok. Baca aja itu, gue bisa jelaskan dulu. Baik, di sini ada teknik pengelasannya. Logam yang akan disambungkan dengan pengelasan gempa dapat dipanaskan dahulu menggunakan tungku bakar atau gas stop guna mencapai titik lebur agar dapat disatukan dengan logam. Waktu pemanasan adalah variabel utama yang mempengaruhi kualitas atau kekuatan sambungan. Jika panas yang tidak mencukupi, maka akan membawa gagal permukaan ke tingkat plastisitas yang tepat dan pengelasan tidak terjadi. Dan jika logam terlalu panas, sambungan yang rapuh dan berbobot rendah dapat terjadi. Sambungan memiliki penampilan yang kasar dan kenyal, di mana logamnya teroksidasi parah. Next. Nah, di sini ada beberapa letupan desainnya. Yaitu yang pertama ada bevel, yang kedua adalah lap, yang ketiga adalah post, kemudian bat sama flat. Pada 5 sambungan ini, permukaan sambungan untuk las ini agak membulat atau bermahkota. Ini memastikan bahwa bagian tengah potongan akan dilas terlebih dahulu sehingga ada kerak, kotoran atau oksida pada permukaan akan dipaksa keluar. Oke, ini ada contoh video dari pengelasan pipa. Pertama diberikan dulu atau dipanaskan, kemudian dipukul pakai palu. Ini digunakan bukan logam. Mendapatkan kekuatan sesuai yang diinginkan.
Oke, kemudian kita masuk ke yang kedua yaitu arc welding, pengelasan dini. Di sini kita akan membahas 3 dalam mode pengelasan atau jadul itu. Yang pertama ada carbon arc welding atau CAW. Yang kedua barometal arc welding BAW. Yang ketiga ada atomic hydrogen welding. Baik, kita masuk ke yang pertama yaitu carbon arc welding. Carbon arc welding adalah proses yang sudah menghasilkan peleburan logam dengan memanaskannya dengan busur antara karbon, elektroda dan benda kerja. Pengelasan busur karbon digunakan untuk menggabungkan baja, besi cor, dan paduan tembaga dan juga untuk permukaan las, penyelderan dan pengelasan beres dari baja galvanis. Variasi dari proses ini termasuk pin carbon arc welding atau CAWI yang menggunakan busur antara 2 elektroda karbon, sheet carbon arc welding atau CAWS yang menggunakan pelindung dari pembakaran padatan logam dimasukkan ke dalam busur atau dari selimut flux pada benda kerja atau keduanya, dan gas carbon arc welding atau CAW yang menggunakan gas pelindung. Baik, di sini ada ini elektroda, kemudian ini arc supply-nya atau arus penyuplainya. Di sini dia ada 2 elektroda, nanti dia akan saling bersentuhan untuk menghasilkan las-lasan. Dan kemudian ini ada penganyaan flame adjuster. Oke, lanjut kita masuk yang kedua. Sebelum masuk yang kedua kita nonton video dulu bentar dari carbon arc welding. I'm pretty excited about this one. I just saw something on eBay the other day and I had to have it. It's here in this box. This, my friends, is the Craftsman Arc Torch. Notice it has 2 different Di sini kita bisa perhatikan elektroda. There's one now with a regular weld set. Dia saling bersentuhan. The circle for your work. One is these electrodes, and the other is to the other one. So that you can get the whole circuit here, making the part. Ini dikatakan nanti ini di cara runcing tapi nggak terlalu runcing kali. Nah, ini dia di tahap sentuhan. Apa yang dibilang tuh? Dia kesulitan untuk melewati akses. Jago-jagoan. Ini masa dulu. Now, I'm a little nervous to try this out. The slider's a little bit stiff on this thing, and I've never used one before, but I'm going to go ahead and strike it right here. And this is pretty strange. It's shooting that arc off his side. It's a little bit of a horseshoe shape. Let me show you a shot of what I'm seeing here. I mean, this is kind of crazy. You don't have to Nah, sini kita bisa perhatikan. you know, like a TIG tool or Trivaxi 7020. It's really just this big old patch of heat. Now, I'm thinking maybe this could do a little bit better if I sharpen these up a little bit down to a point. So I'm going to go ahead and just clean them up on the belt sander here, take it down to a point, and then try it again, see if that's better. And then, it seems to be Walaupun kucing ya? better with those sharper tips, but they're starting to flake off and chip out there, and I'm ended up about with what I had to start with. So I'll roll with it. Now, because the carbon arc torch doesn't add any material, let's try to use it Next level around the rock. Another round rock here, down on the table here. And I'm going to try to heat it up to make it simple bend. Oke, kita masuk ke yang kedua, barometal arc welding. Ini dikatakan proses pengelasan yang sudah usang yang menggunakan busur antara telanjang atau elektroda berlapis ringan dan kolom las. Proses ini adalah kemajuan berikutnya dari teknologi las busur, menggantikan proses busur karbon. Logam pengisi las datang dari elektroda yang dilahirkan oleh busur dan dipindahkan ke benda kerja. Busur atau busur itu tidak terlindung.
Gelandang kelas busur logam hanya cocok untuk beberapa logam. Kekuatan dan keuletan gelasan jarang cocok yang dari logam dasar. Kerugian utama dari pengelasan dengan elektroda kosong adalah pengisi cair dan logam las terkena nitrogen, oksigen, dan kelembapan di atmosfer. Lasan dihasilkan sering memiliki keuletan yang rendah, fusi yang buruk, dan terkadang mengandung porositas atau mengalami pernikahan hidrogen. Prosesnya juga membutuhkan keterampilan yang cukup karena busur tidak stabil dan sulit dikendalikan. Baik, kita masuk ke nomor 3, atomic hidrogen welding. Di sini proses yang menggunakan busur antara dua elektroda logam dan atmosfer pelindung hidrogen dan tanpa penerapan tekanan. Proses ini adalah proses yang mudah yang jarang digunakan. Keterbatasan pengelasan dengan busur karbon dan busur logam terancam tidak hanya menyebabkan perkembangan dan dilapisi elektroda seperti yang dijelaskan sebelumnya, tapi juga untuk percobaan dengan perisi gas dari busur las. Baik, di sini kita bisa perhatikan diagram atomic hidrogen welding. Di sini ada gas shielding, gas pelindung, dan power supply atau jalur alur listrik. Kemudian arc adjuster, dan kemudian dia ada elektrodnya. Dan inilah hasil dari atomic hidrogen welding. Baik, ini contoh video dari atomic hidrogen welding. Hello, I'm Dan Alden. Welcome to the Art Specialties Welding Week. This week's Welding Week investigate atomic hydrogen welding. Volts in hydrogen gas, what could go wrong? Dia modelnya kayak kelas, secara di kelas jauh ya. Mungkin yang ukuran yang berbeda. Allows you to weld thick sections or even fine mesh strings. And the fact that it's gas shielded Tapi gerakannya hampir sama. allows you to weld a wide range of materials. It's really a unique process, even though it's 100 years old. Welding with atomic hydrogen is more like oxyacetylene welding. You have the torch in one hand and the rod in the other. The example we're showing here is for ground engaging where Hasil yang the dihasilkan torch oleh goes directly against the rock. We have to put something to ground where. One way to do this is with atomic Bikinnya hydrogen. tanpa ada By spanduk. using a two-boring rod which has 60% tungsten chloride particles in a steel sheet. The steel becomes the matrix which holds these particles onto the rock bed. With atomic hydrogen, we minimize the pollution and melting of these tungsten chloride particles to maximize the life of the part. Atomic hydrogen is a wholly complex process. It's not even in the welding handbook any longer. But it has some historical value that's an interesting feature. It's one of only two processes which are non-transfer. That means you don't need a ground. The other one is non-transfer device. The arc is between two tungsten electrodes. We're running a constant current power supply in these diameter of 50 amps over several hundred volts. And you control the arc length and the voltage with your hand. So you actually change this right here. There's two kinds of arcs. The silent arc, which is quiet, and the welding arc, which is loud, and you can see the long fan shape. That fan shape is what gave arcs their name. You're probably familiar with the Jacob's ladder. We have a picture on the left side, on the right is the atomic hydrogen core. But in the Jacob's ladder, you can see the fan shape of the electric arc between the two electrodes. Kalau tadi yang pertama ya, kayak model Here, it's rise and immediate here, it doesn't electricity. This is the version of the atomic arc. This process was invented by Dr. Irving Lemur
Kita masuk ke pengelasan yang nomor 3 yaitu prosedur welding atau pengelasan penekanan. Hot process welding atau HPW adalah proses yang menghasilkan sambungan secara bersamaan di seluruh permukaan kayu. Proses ini umumnya digunakan dengan pemanasan gas oksigen, penerapan tekanan dan tanpa logam pengisi. Pengelasan tekanan panas saat ini menggunakan untuk aplikasi di mana kekuatan tinggi dan integritas sandi berada kritis. Misalnya untuk pembuatan pesawat terbang roda dan daratan. Unsur berasal dari proses dibantu dalam pengembangan proses gempa seperti flash welding dan pengelasan gesekan yang menggunakan sumber energi lain. Nah, di sini ada dasar-dasar dalam pengelasan, yaitu dua yang digunakan dalam pengelasan tekanan panas adalah metode sambungan tertutup dan sambungan terbuka. Dalam metode sambungan tertutup, antar mutalas yang bersih dari benda-benda yang akan disambung diapit di bawah tekanan dan dipanaskan, biasanya dengan api oksigen, sampai dia terjadi deformasi sambungan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian dalam metode terbuka, permukaan payung dipanaskan secara individual hingga suhu leleh oleh api gas, dan kemudian dikontakkan dan ditempatkan di bawah beban untuk meninggalkan atau deformasi massal akibat tekanan. Baik, di sini ada prosesnya, ini posisi terbuka dan ini posisi tertutup. Di sini ada klemnya untuk bunda. Next. Udah ada jengkel. Baik, di sini ada beberapa join berkaitan pada hot processing welding. Kualitas dan jenis persiapan tepi benda kerja baja tergantung pada jenis baja. Secara umum, ujung yang berbatasan harus dikerjakan dengan mesin atau digiling menjadi permukaan yang halus dan bersih, menghilangkan minyak, karat, debu gerinda, dan bahan asing lainnya dari antar mutalas sangat penting untuk menghasilkan lasan yang sesuai yang diinginkan. Baik, sini akan saya jelaskan tentang welding parameter yang digunakan untuk hot processing welding. Beberapa parameter atau variabel pengelasan dapat disesuaikan untuk mengatur proses pengelasan dengan tekanan panas dasar. Namun perlu dicatat bahwa variabel utama adalah urutan penerapan tekanan. Ini dapat diperkenalkan untuk memenuhi persyaratan khusus logam tertentu seperti baja karbon tinggi, baja kromnium tinggi, dan logam non ferrous. Misalnya metode tekanan konstan yang direkomendasikan untuk mengelas pada baja karbon tinggi. Teknik lain dapat diterapkan pada baja kromnium tinggi dan beberapa logam non ferrous. Tekanan awal yang tinggi dalam kisaran 40 MPa hingga 70 MPa atau 6.000 PSI hingga 10.000 PSI diterapkan sebelum pemanasan dimulai. Tekanan tinggi dipertahankan sampai logam di zona las mulai rusak atau deformasi massal akibat tekanan. Tekanan kemudian diturunkan sampai suhu pemanasan tercapai. Kemudian tekanan tinggi diterapkan lagi untuk mengganggu sambungan. Tekanan tinggi memaksa sambungan bersama dan mencegah oksidasi. Kualitas lasan tergantung pada tingkat pada gangguan yang
tepat selama operasi pengelasan. Kemudian jarak gangguan atau pemendekan penelas meningkat dengan ketebalan lubang. Sini ada proses kontrol hot processing. Sisi data dan cara pencatatan nilainya telah terbukti beragam untuk mempertahankan kontrol yang baik dari variabel berikut. Yang pertama ada siklus tekanan, yang kedua total waktu atau waktu tahapan prosedur intervensi. Yang ketiga ada laju aliran gas, ini untuk sistem Barnett atau pengelasan arus untuk sistem induksi. Dan yang keempat yaitu jarak gangguan total. Beberapa kondisi yang penting metode sambungan tertutup tidak sepenting metode sambungan terbuka. Untuk metode sambungan terbuka, kebersihan antar melas tidak penting kecuali terdapat kontaminan dalam jumlah yang berlebihan. Mencair pada antar melas mengimbangi kebutuhan akan kesiapan pengumpan yang menyeluruh. Jumlah gangguan atau kemendekan tidak selalu konstan, oleh karena itu ini bukan indeks kualitas las. Namun perhatian harus diberikan pada siklus tekanan ketika kerja sistem pemanas. Kita masuk ke yang keempat, pengelasan termit beli atau yang disingkat dengan TW. Ini adalah proses yang menghasilkan penggabungan logam dengan memanaskannya dengan superheat logam cair dari reaksi aluminium termit antara oksida logam dan aluminium. Logam pengisi ini diperoleh dari logam cair. Pengelasan termit dikembangkan sejak akhir abad 19 dari Jerman yang menemukan bahwa reaksi eksotermik antara bukit aluminium dan oksida logam dapat dipicu oleh sumber panas eksternal. Reaksinya sangat eksotermik dan akibatnya mandiri setelah dimulai. Ini kegunaan laser media untuk pengelasan rel kereta. Kita masuk ke joint preparation, yaitu rel yang ini dari contoh dari pengelasan cermin di building yang biasa digunakan dalam suatu proyek dalam pembuatan rel kereta api. Di sini ada dia cetakan dan ini penampung dari logam pengisi yang akan keluar dari mesin cetakan. Kemudian ini yang ada dalam kelas pengisi. Jadi masuk ke dalam ini dia mempunyai teman kejualan sudah khusus. Ini cara kerjanya yang langsung praktikan di lapangan. Ini tadi penampung yang logam pengisi yang sering keluar ketika dia dibuka.
Bapak weh. Nah, jadi sebagai penampung program posisi, saya tidak jatuh ke dalam tanah. Jebol. Itu jebol. Jebol yang dari itu. Sehingga ruang itu dapat ditahan. Ini cetakannya sekali pakai warna, karena dia jangan tukar juga. Ketika sudah selesai pemakaian. Nah, ini saya kurang tahu apa namanya. Saya cari di Google, dia tidak muncul. Kita perhatikan tangannya. Ini kayak udah setengah tidak dukung. Coba diberikan kan klinik. Kemudian ini dia di gerinda, tapi gerindanya gerinda zaman dulu. Tidak jarang jumpai sekarang. Mengatakan pengumpahan supaya rasa ke atas blank kertas. Baik, kita masuk ke nomor 5, controlling atau pengelasan dingin. Yaitu proses pengelasan dalam keadaan padat di mana tekanan digunakan untuk menyebabkan deformasi, tekanan digunakan yang substansial dan melalui ini pembentukan rasa. Karakteristik penting dari proses ini adalah tidak adanya panas, baik yang diterapkan secara eksternal maupun yang dihasilkan oleh proses pengelasan. Di sini dia akan melakukan logam dengan melakukan tekanan, tapi tidak melakukan jahit, tapi dengan cara pendinginan. Ini proses portfolio ini sangat jarang dijumpai.
bung seratnya warnanya pakai tang, biar nampak rapi. Nah, ini hasil dari proses spot welding. Udah beda. Ganti aja. Baik, kita masuk pembahasan nomor 6, yaitu magnetic pulse welding atau yang disingkat dengan MPW. Ini pengelasan pulsa magnetik, yaitu proses solid state yang menggunakan tekanan elektromagnetik untuk mempercepat suatu benda kerja untuk menghasilkan benturan terhadap benda kerja lainnya. Ikatan logam yang diciptakan oleh proses ini mirip dengan ikatan yang diciptakan oleh pengelasan ledakan. Pulsa magnetik pengelasan juga dikenal sebagai pulsa elektromagnetik atau pengelasan dampak magnetik yang sangat dihargai untuk kemampuan menggabungkan bahan yang berbeda atau berbeda jenis logam material. Kemudian kita masuk ke prosesnya. Ada 3 elemen yang sangat berdasar untuk mencapai sambungan las pulse magnetik yang baik. Yang pertama ada parameter mesin las yang benar. Yang kedua ada perkembangan sifat logam atau material, dan yang terakhir ketiga posisi relatif selebaran dan target benda kerja. Parameter mesin las menentukan frekuensi dan besarnya untuk gelombang arus. Tinggi frekuensi biasanya disukai untuk pulse magnetik pengelasan. Jika frekuensinya terlalu rendah, maka akan terjadi penumpukan arus dan benda kerja gelombang tidak akan cukup untuk mencapai kecepatan yang diperlukan untuk penyambungan hubungan. Frekuensi itu berhubungan langsung dengan karakteristik listrik dari rangkaian, termasuk kapasitor dan gulungan. Kapasitasi dan instansi sistem yang rendah disukai dengan frekuensi yang tinggi. Kemudian kita masuk ke desain coil. Kumparan putaran tunggal dan mesin coil kompresi elektromagnetik paling sederhana terdiri dari slot dan lubang meruncing di pelat konduktif. Logam dengan konduktivitas tinggi dan kekuatan tinggi umumnya digunakan. Konduktivitas tinggi meningkatkan efisiensi sistem. Logam dan kekuatan hasil tinggi yang memberikan coil yang kuat dan kokoh dengan masa pakai yang lama. Paduan aluminium berkekuatan tinggi dan paduan tembaga bergiung, kuningan, dan bahan yang diperkuat dengan dispersi oksida adalah kandungan bahan kumparan. Kemudian ada struktur tubular. Pengelasan pulse magnetik memiliki potensi besar untuk bergabung dengan struktur tubular untuk otomotif dan kedirgantaraan aplikasi dan untuk pemuka cairan. Proses memiliki beberapa keunggulan sehingga mengurangi secara signifikan biaya produksi yang diringkas, seperti yang pertama, sambungan kekuatan tinggi dapat diproduksi yang lebih kuat dan logam tidak mulia. Kemudian lasan anti bocor yang dapat dibuat. Kemudian yang ketiga, kecepatan pengelasan yang tinggi dalam kisaran milidetik yang membuat proses mudah disesuaikan dengan otomatisasi. Kemudian yang keempat, logam yang berbeda dan bahan yang sulit dilas seperti baja tahan karat yang dapat digabungkan. Kemudian yang kelima, pemrosesan ini memungkinkan penanganan komponen dengan segera. Yang keenam, lasan dibuat tanpa zona yang dengan panas dan distorsi minimum.
Kemudian yang ketujuh, operasi pasca pembersihan dan perlakuan panas skala tidak diperlukan. Kemudian yang terakhir, proses hemat biaya karena tidak diperlukan logam pengisi atau gas pelindung dan biaya lingkungan berkurang. Baik, kita akan masuk ke video proses marketing lebih. Ini sudah sangat jarang dijumpa ya. Dia membunyikan tas saja, dia akan mengeluarkan suara seperti ledakan bom. Oh, mak di. Sangat kita perhatikan. Bapak lagi jelaskan. Udah permisi, wih. Nanti kita aja kau bilang. Tanya meriang. Dan dia dikunci ya. Supaya tidak merontak keluar ya, tidak mengenai kawan, dan dia ditaruh dalam sebuah tempat kayak bonekanya itu supaya tidak keluar bertak kemana-mana. Habis apa? Karena dia mempunyai tembakan yang sangat kuat. Dia diamat antara dua benda. Ini yang putih. Oh, IPM atau IPM. Nah, berarti dia sudah menandakan dari nomor dua lubang tersebut. Bawa habis baterai ini handphone aku. Ini tidak panas soalnya karena dia seperti dunia dia menggunakan cross magnet yang Oh? baik, kita masuk ke nomor 7 yaitu electrostatic deposition, yaitu microwelding atau siapapun yang menjadikan bahan logam ataupun bahan logam lainnya asalkan parameter dan kondisi yang tepat diperhatikan. Proses utamanya digunakan untuk permukaan, kelongsong, dan modifikasi logam lainnya. Tapi ini tidak untuk penyambungan. Aplikasi di posisi elektropak memupuk hal lain untuk proses tersebut, seperti pengelasan percikan, ketangguhan percikan listrik, dan paduan elektropercikan. Next. Kita bahas sedikit tentang peralatan. Peralatan pendapat percikan memiliki dua komponen utama, yaitu sumber daya dan pembuat elektroda atau obor. Berapa lagi ya saya? Dan rangkaian pelepasan. 20 menit. Penahan elektroda memiliki mekanisme terbagi yang menghasilkan gerakan elektroda dan juga dapat dirancang untuk mematahkan gas pelindung. Deposisi elektropercikan menghasilkan endapan yang memiliki sedikit efek pada sifat substrat. Hal ini dicapai dengan menggunakan elektroda bergerak yang ditenagai oleh serangkaian kapasitor, menciptakan dan menciptakan kerenan elektroda singkat, sesaat dan substrat. Arus pendek sesaat terdiri dari pulsa unit sesaat yang menciptakan ikatan listrik antara elektroda dan substrat yang kemudian dipecah oleh kecepatan yang bergerak.
dengan mengontrol laju pelepasan dan dilakukan melalui penggunaan sistem pembakaran atau masukan panas secara biologis dapat diminimalkan. Next. Baik, di sini ada contoh video dia modelnya kayak model dari mana? Ini cara kerjanya dia buka. Dia modelnya kayak model gerenda putar, tapi tidak mengikis, ini malah menambah stoknya. Dan dia mengeluarkan kayak model percikan gitu untuk menghasilkan stoknya. Jadi kita coba perhatikan hasilnya. Dia kayak nambel gitu. Kamu uji patok mo obat dulu. Oke, next. Baik, kita masuk ke nomor terakhir yaitu Ferguson Welling. Ferguson Welding adalah proses pengelasan yang menghasilkan peleburan dengan busur yang dihasilkan dari Berapa layar lagi tayang? energi listrik yang Berapa? tekanan diterapkan secara perkusif selama atau segera setelah Empat. pelepasan listrik. Dalam pengelasan perkusi, dua benda kerja 14% baterainya. pada satu benda kerja, kemudian yang menutup pembukaan akar, pembukaan asap. Ayo. Kemudian peralatan Belum lagi dia jelasin. 10% naik nama. Kemudian kita masuk ke peralatan, yaitu ada dua jenis mesin digunakan untuk menyambung bagian dari kawat. Satu mesin menggunakan sistem tegangan tinggi, kapasitas rendah dengan rentang tegangan pengisian dari 1 kV ke 3 kV. Sistem lainnya menggunakan sumber tegangan rendah dengan kapasitas tinggi. Sistem ini memiliki keunggulan tegangan kerja yang aman atau sekitar 50 volt dan daya yang sederhana sumbernya menghasilkan percikan langsung. Ini alat yang biasa digunakan di tempat pendistrian. Baik, di sini ada sedikit video tentang percussion welding. And similar materials with low culture strength. With rapid load, align, and unload capability. Percussion welder operates with a very small beam mechanism, allowing for speed, safety, and less distortion of materials. And a clamping force that is developing materials. Will not crush. For the simple operation, an easy Yang setup. model kayak spot welding ya, tapi dia
supaya lebih pelan lebih to prevent all change was possible. Oke.